Cerita diawali saat Chul Seung dan Guison yang melakukan misi operasi di Korea Utara. Atas perintah ayahnya Guison untuk tidak mempercayai siapapun, Guison pun lalu menembak partnernya yaitu Chul Seung. Tahun berganti cepat, Myung penjual cakwe dengan antusias menyambut pelanggannya. Cakwe yang sold out, Myung pun yang masih berada di pasar, dia membeli jajanan pasar sebelum pulang. Myung lalu menghampiri suaminya dengan riang dan tiba-tiba memarahi Seok-hwan karena ketahuan menyembunyikan minuman penguat stamina. Suaminya berdalih dia hanya ingin mendapatkan reward mesin cuci untuk hadiah kedua karena siapa tahu dirinya beruntung. Namun kala itu Myung mengungkapkan keberuntungan suaminya sudah habis. Seok-hwan lalu melanjutkan dengan riang karena ia sudah beruntung mendapatkan istrinya yang cantik. Tiba-tiba datang seorang pelanggan meminta membetulkan perangkat yang ia miliki yang disimpulkan Seok-hwan kena peretas. Seok-hwan lalu memberi istri dan pelanggannya minuman berstamina sembari meminta waktu untuk memberantas peretas ini. Meminum minuman stamina, Myung pun dikagetkan dengan tutup botol yang berisi ungkapan kemenangan atas undian keberuntungan. Dibacakan oleh Seok-hwan bahwa mereka mendapatkan hadiah pergi ke Hawaii. Membuat mereka berdua antusias bergembira, mengacuhkan pelanggan. Di kediamannya, Seok-hwan membujuk istrinya yang tiba-tiba tidak ingin pergi ke Hawaii karena bingung untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kelak. Alih-alih harus membayar pajak pergi ke Hawaii, Myung lebih memilih menjalankan rutinitasnya saja berjualan cakwe. Tiba-tiba anaknya mendatangi mereka dengan penuh kelusuan. Myung menerima komplainan orang tua dari Andi, teman satu sekolah, Nari, karena Andi menjadi korban kekerasan dari Nari. Bergegas Myung meminta penjelasan apa yang terjadi di sekolah kepada anaknya. Nari pun mengungkapkan bahwa ia diledek seperti pesumo oleh Andi, yang padahal sudah cantik memakai baju tutu. Seok-hwan seketika tertawa mendengarkan penjelasan dari anaknya. Namun kala itu Myung merasa jengkel karena bisa-bisanya anaknya berbuat kasar kepada lelaki. Hendak memberi pelajaran kepada Nari, tiba-tiba Nari mengungkapkan isi hatinya bahwa dirinya seringkali dibully karena satu-satunya teman mereka yang tidak pernah jalan-jalan, apalagi naik pesawat. Menurut teman-temannya, Nari hanya seorang anak dari penjual cakwe. Mendengar ungkapan anaknya membuat Myung dan Seok-hwan pun terdiam. Malam hari selepas Nari tertidur, Myung seketika mengajak suaminya untuk pergi bersama ke Hawaii. Menurutnya, sebagai ibu waktunya ia membahagiakan Nari. Mereka sekeluarga lalu membuat paspor dan menutup kios cakwe miliknya. Pada akhirnya Myung pun lalu pergi berpamitan kepada tetangga kiosnya. Sampai di bandara dengan terburu-buru karena waktu yang mepet, namun alhamdulillahnya pada akhirnya mereka diperbolehkan naik pesawat. Pergi dengan riang, mereka pun dipersilahkan duduk oleh pramugari. Namun harus berpisah dengan Seok-hwan yang menaiki kelas ekonomi. Pesawat yang lepas landas membuat antusias Nari dan juga ibunya yang melihatnya. Pramugara yang menawarkan menu makanan dengan senang hati Nari memesan beberapa makanan. Myung yang mendengar Nari memesan makanan, dia pun langsung membatalkan. Namun kala itu pramugara menyatakan bahwa makanan di sini semua free. Dengan senang hati Myung pun memesan makanan yang sama dengan anaknya. Pramugara bernama Hyunmin yang mengantar makanan yang dipesan oleh Myung namun seketika hampir terjatuh. Tapi dengan cekatan Myung mengamankan makanan-makanan itu dan melempar dengan tepat kepada Nari. Membuat Hyunmin tercengang akan aksi yang ditunjukkan penumpangnya. Hyunmin lantas menanyakan profesi dari Myung. Dengan terbata-bata, Myung pun menyebutkan kota Cheongyeon. Disimpulkan Hyunmin, Myung adalah seorang wali kota dari Cheongyeon. Pramugari bernama Mina lalu menarik Hyunmin. Diminta agar Hyunmin jangan bergosip dengan penumpang. Dengan antusias, Hyunmin menyatakan bahwa penumpang barusan adalah seorang wali kota. Mina lalu mengintip ke kursi penumpang dan menyatakan bahwa penumpang tersebut hanya ibu rumah tangga biasa. Myung tiba-tiba kebelet, dia yang membuka pintu toilet namun ada orang di dalam.
Bergegas dia pun pergi dan mengambil makanan anaknya. Lalu Myung pergi ke toilet kelas ekonomi. Menghampiri suaminya, Myung pun memberikan makanan dan memintanya untuk menjaga anaknya di kelas bisnis karena ia akan ke toilet. Mina yang meminta para penumpang untuk duduk kembali, termasuk Chul Seung sebagai penumpang, diminta untuk bergegas duduk kembali. Namun kala itu Chul Seung malah bertindak kasar kepada Mina, termasuk kepada Hyun Min. Bersama komplotannya, Chul Seung pun melakukan pembajakan pesawat. Para penumpang diminta untuk menunduk karena mereka yang akan mengambil alih kendali. Sementara itu, Myung merasa lega karena telah berhasil mengeluarkan panggilan alamnya. Masuk ke kabin pilot, Chul Seung meminta dengan frontal kepada pilot untuk merubah rute penerbangan. Mengetahui rute penerbangan yang mendadak berubah, tim pemerintah Korea Selatan melakukan rapat terbatas atas diketahuinya terjadi pembajakan pesawat menuju Hawaii. Dan diketahui pula pelaku pembajakan adalah Guison, seorang pembelot Korea. Dijelaskan lebih lanjut oleh tim pemerintah bahwa Guison telah oplas dengan wajah yang berbeda. Sementara itu, Myung yang hendak keluar toilet hendak dijahati oleh salah satu pembajak pesawat. Namun dengan cekatan, Myung dapat melumpuhkan pembajak tersebut. Masih dalam pesawat, Chul Seung yang menyangka bahwa Magnolia adalah wanita di depannya, namun berperilaku lemah berbeda dengan Magnolia yang dikenalnya. Salah satu pembajak yang mengenalinya memanggil Sera, sang artis terkenal, membuat heboh para penumpang. Chul Seung lalu mengumumkan bahwa ia mencari Magnolia atau Guison. Dengan wajah semerawut kesal, Myung mengingat saat selesai mengalahkan Chul Seung dalam sebuah misi operasi. Ia diperintah oleh ayahnya untuk membelot ke Korea Selatan dan merubah identitasnya. Guison alias Magnolia diminta hidup bahagia dan jangan mempercayai siapapun. Hendak mencari istrinya, Seok-wan menitipkan anaknya pada kakek tua penumpang di sampingnya. Tidak menemukan istrinya di toilet, Seok-wan yang melihat laptop terjatuh, dia bergegas mencari tempat lain. Sementara itu, Hyun Min yang diminta mengambil data penumpang oleh salah satu pembajak. Dia yang gugup melihat Myung di langit-langit pesawat. Bergegas Myung pun melumpuhkan pembajak dan meminta Hyun Min untuk merahasiakan semua yang dilihatnya. Hyun Min yang takjub melihat Myung, dia semakin dibuat takjub saat Myung dengan mudahnya membukakan tangannya yang terborgol. Myung lalu meminta daftar penumpang yang dicari para pembajak. Dengan sukarela, Hyun Min menyerahkan kertas berisi daftar penumpang yang menurutnya itu bersifat rahasia. Bergegas Myung menghancurkan kertas itu dengan membakarnya dalam oven. Merubah penampilannya menjadi seorang pramugari, Hyun Min semakin takjub kepada Myung. Myung lalu menyerahkan tas miliknya, diminta agar Hyun Min menjaga tas ini. Hyun Min lalu menginformasikan ada senjata darurat dalam pesawat ini yang lokasinya di ruang kargo dan ia akan membawakannya. Myung pun menyetujui hal itu. Hyun Min lalu menyerahkan jam tangan miliknya, meminta Myung agar menghubunginya menggunakan jam ini bila terjadi sesuatu. Myung yang hendak melawan salah satu pembajak namun mengetahui anaknya di kursi penumpang kelas ekonomi. Dia pun memakai topi bermasker, menutup wajahnya agar tidak diketahui oleh anaknya. Bergegas Myung melumpuhkan salah satu pembajak, aksinya terlihat oleh Nari yang begitu mendadak ngefans. Di tempat persembunyiannya, Seok-wan menggali informasi mengenai pembajak dengan mengandalkan keahliannya di bidang IT. Dia pun menginformasikan terkait pembajakan kepada tim pemerintah Korsel, yang diketahui oleh Hyun Min bahwa di depannya adalah seorang anggota BIN. Hyun Min lalu menghubungi Myung yang menginformasikan bahwa ada satu agen yang berpihak pada mereka. Menyerahkan ponselnya, Seok-wan yang menyamarkan suaranya meminta pada agen yang tidak diketahuinya untuk tidak berbuat gegabah. Namun kala itu Myung yang malas bertele-tele, dia menutup teleponnya. Melihat dari CCTV yang diretas, Seok-wan mengetahui bahwa agen yang berbincang dengannya adalah seorang perempuan. Dia lalu dengan mudahnya meretas sistem pesawat dengan autopilot. Pilot yang diawasi oleh Chul Seung menginformasikan bahwa pesawat tidak bisa dikendalikan secara manual. Chul Seung lalu melihat CCTV di ruang kargo, terdapat seseorang yang asik dengan laptopnya. Seok-wan pun dengan pasrah ketahuan oleh para pembajak pesawat. Sementara itu, Myung masih bertarung melawan salah satu pembajak pesawat. Dia yang dapat melumpuhkan salah satu pembajak disapa dengan panggilan Magnolia oleh Chul Seung, yang membuat Myung pun hendak meradang. Namun Myung melihat suaminya.
Myong lalu membuang muka, kala itu Seokwan memanggilnya dengan sebutan sayang. Bergegas Chulseung mendorong Seokwan. Dijelaskan oleh anak buahnya bahwa Seokwan adalah anggota Bin Korsel. Di kursi penumpang, Nari melihat ibu ayahnya yang diikat di bawah oleh para pembajak. Namun ibunya memberi kode agar Nari diam. Nari yang ingin menangis dihampiri oleh Chulseung yang menanyakan di mana orang tua dari Nari. Nari pun menjawab bahwa ibunya di kursi belakang. Para penumpang pun melongo menyangka bahwa Sera adalah artis papan atas yang memiliki anak perempuan. Sera menjelaskan bahwa ia masih lajang, namun Nari menyatakan sembari bersedih bahwa Sera adalah ibunya. Nari lalu memeluk Sera dan membisikkan meminta tolong. Sera dengan gugup pada akhirnya mengakui bahwa dia adalah ibu dari Nari. Membuat para penumpang pun tak percaya. Berdua disandra, Myong mempertanyakan apakah Seokwan mengawasinya selama ini. Seokwan menjawab bahwa pada awalnya iya, namun ia terpesona dengan kecantikan dan keberanian dari Myong saat membelanya dari intimidasi orang-orang jahat kala itu. Myong pun mempertanyakan kembali apakah Seokwan tidak peduli bahwa ia Magnolia. Seokwan menyatakan bahwa ia mencintai Myong, ibu dari anaknya. Apapun identitas di masa lalu sebagai suami, Seokwan akan menerimanya. Ungkapan suaminya membuat Myong pun terharu. Kondisi berbeda saat orang-orang bawahan Chulseung berperilaku kasar terhadap Chulseung. Dan Jin yang mengambil alih komando pembajakan pesawat memerintahkan pilot untuk lepas landas. Dia pun menyekap Chulseung di ruangan yang sama dengan Myong dan juga Seokwan. Dalam kondisi melandas membuat mereka oleng tak terkendali. Myong mempertanyakan mengapa Chulseung disandra seperti dirinya. Chulseung pun menyatakan bahwa Jin menyabotase pesawat dan menyingkirkannya karena dia akan menjual Magnolia, membuat Seokwan risih karena istrinya hendak dijual. Chulseung mempertegas awalnya dia dan timnya hanya ingin membawa Magnolia sesuai arahan dari pemerintah Korut. Karena orang yang mengejar Magnolia membutuhkan iris untuk membuka hulu ledak nuklir yang disegel ayah Magnolia. Dan jika itu terjadi, maka dunia akan menjadi neraka. Untuk itu, dia harus mencegahnya. Myong yang berhasil berdiri mempertanyakan, haruskah dia mempercayai Chulseung? Chulseung menyatakan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan Magnolia, bahkan di masa lalu. Tiba-tiba turun dari atap Hyunmin membawa senjata. Mereka pun bersiap, salah satunya persiapan memakai baju anti peluru oleh Seokwan untuk berjaga-jaga. Pada akhirnya Seokwan dalam persembunyiannya menyabotase pesawat dengan keahlian IT-nya kembali. Situasi listrik padam menyulut emosi Myong dan juga Chulseung yang menghajar para penjahat. Terlihat oleh Nari aksi dari ibunya yang teramat keren. Terlihat juga lewat CCTV oleh suaminya. Melihat Jin bergegas Chulseung melumpuhkannya bersama dengan Myong. Bercengkrama dengan suaminya, Magnolia tiba-tiba melihat Nari dibawa oleh kakek tua yang menodongkan senjata pada Magnolia. Meminta agar Magnolia memakai parasut. Seokwan menodongkan senjatanya, namun senjata kejut listrik tersebut tidak bisa digunakan karena rusak. Bergegas kakek tua menembak Seokwan. Magnolia lalu menyatakan akan ikut bersama kakek tua. Sudah mengenakan parasut, pintu keluar pesawat telah dibuka. Magnolia alias Myong lalu memberikan kode kepada anaknya yang langsung melemparkan boneka. Dengan cekatan, Myong mendorong kakek tua dan melempar boneka tersebut, membuat meledak di luar pesawat. Para penumpang terkaget-kaget dengan suara ledakan tersebut. Myong lalu mengecek kondisi dari suaminya yang dibuat heran karena tidak mengeluarkan darah dari tubuhnya. Terlihat olehnya baju anti peluru. Berkali-kali Myong lalu memukul-mukul suaminya yang pada akhirnya tersadar. Myong dan Nari amat bersyukur terlihat bahagia, yang terlihat oleh Chulseung yang melihat keharmonisan keluarga Magnolia. Memakai parasut, Chulseung meminta Seokwan untuk menjaga Guison alias Magnolia. Dengan nada kesal, Seokwan menyatakan tidak perlu meminta begitu karena dia adalah suami dari Myong, yang otomatis akan selalu ada untuk istrinya. Chulseung lalu lepas landas. Di pesawat, para penjahat yang telah diamankan, pilot lalu mengumumkan bahwa pesawat akan terbang kembali ke Korsel, sesuai arahan dari pemerintah. Namun, Seokwan meminta agar pilot mengizinkan mereka terbang ke Hawaii. Pilot yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah mengumumkan
kepada para penumpang bahwa karena bahan bakar sedikit tidak memungkinkan untuk putar balik ke Korsel, maka perjalanan akan dilanjutkan terbang ke Bandara Honolulu, Hawaii. Membuat antusias para penumpang. Di Hawaii, Sehwan mempertanyakan mengapa istrinya tahu bahwa di boneka ada bomnya. Myung hanya menjawab bahwa ia adalah Magnolia. Bersikap romantis memberikan istrinya sebuah cincin. Sehwan jujur bahwa ia menabung 10 tahun untuk melakukan perjalanan ini. Myung yang baru mengetahui bahwa hadiah undian adalah akal-akalan dari suaminya, memarahi suaminya karena amat dilebarkan uang yang begitu banyak hanya untuk rekreasi. Bergegas Sehwan pun kabur. Namun situasi adem terlihat dari Nari yang menikmati suasana pantai seorang diri. Dan ketenangan Nari menjadi akhir dari drama Oke, Madam. Semua orang punya masa lalu. Memahami dan berdamai dengan masa lalu adalah hal terpenting untuk kelanggengan dalam suatu hubungan. Terima kasih telah setia menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri. Bye.